Sekarang bahas tentang kitab larangan. Hadis nomor bab berapa? Diharamkannya riya. Nah, kemarin riba ya. Sudah selesai atau baru mulai? Baru 2 ayat, 3 ayat. Berarti sekarang masuk hadis. Ya, baca hadisnya. Bab 288. Hadis 1616. Ya, baca. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan satu amal yang ia menyekutukan bersama selain aku tinggalkan dirinya bersama sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Catat situ, itu hadis qudsi. Ana agna syuraka anisyirki, aku tidak butuh pada pelaku syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal berbuat syirik denganku pada selainku, aku tinggalkan dia dan juga kesyirikan yang dia perbuat. Diberi catatan di situ yang dimaksudkan aku tinggalkan dia, maksudnya aku hapus pahala amalnya, atau aku haramkan bagi dia pahala, berarti nggak dapat pahala. Jadi taraktuhu, aku tinggalkan dia dan pelaku dia dan syiriknya, maksudnya apa? Aku hapus pahala amalnya. Berarti orang yang berbuat riya, pahala amalnya itu terhapus. Sekarang faedahnya yang bisa diambil. 1, riya itu termasuk jenis syirik. Riya itu termasuk jenis syirik. Para ulama katakan berdasarkan hadis, riya itu syirik khafi. Khafi itu berarti tidak nampak, masih samar. Orang nggak tahu kalau kita itu berbuat syirik. Terus faedah yang kedua, riya itu menghapus amal dan menghapus pahala. Riya itu menghapus amal dan menghapus pahala. Jadi amalnya terhapus, pahalanya terhapus. Terus faedah yang berikutnya lagi, Islam itu agama tauhid. Islam itu agama tauhid. Tidak menerima tandingan bagi Allah. Kalau agama tauhid berarti tidak menerima tandingan bagi Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, orang yang berbuat riya berhak dapat dosa dan siksa. Orang yang berbuat riya berhak dapat dosa dan siksa. Jadi dia sudah riya, pamer amal, sudah dapat dosa sendirinya, siksanya ada.
Terus faedah yang berikutnya lagi, orang yang berbuat syirik sejatinya tidak menyandarkan nikmat pada Allah. Tidak menyandarkan nikmat pada Allah. Orang yang berbuat syirik sejatinya tidak menyandarkan nikmat pada Allah. Karena kalau dia itu tadi ya bersyukur dengan benar, pasti tidak berbuat syirik. Nikmatnya sandarkan pada Allah dong. Terus lihat di sini ya, riya tadi masuk amalan hati. Ya, faedah berikutnya, riya masuk amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah. Yang hanya diketahui oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat orang yang riya lagi hukumannya di neraka. Ini orang yang riya hukumannya di neraka. Coba dibaca hadis 16-17. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan kepada Allah, lalu dikenalkan kepadanya nikmatnya, maka ia pun mengenalinya. Allah berfirman, apa yang telah kau lakukan untuk memperoleh nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah berfirman, engkau berdusta, engkau berperang agar disebut pemberani, maka sungguh hal itu telah dikatakan. Selanjutnya ia diperintahkan untuk dibawa lalu diseret dengan wajahnya sampai ia dilemparkan ke neraka. Selanjutnya orang yang mempelajari satu ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran, ia pun dihadapkan kepada Allah, lalu dikenalkan kepadanya nikmatnya, maka ia pun mengenalinya. Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan untuk memperoleh ini? Ia menjawab, aku mempelajari satu ilmu dan mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, engkau berdusta, engkau belajar agar disebut seorang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran agar disebut pembaca. Maka sungguh semua itu telah dikatakan. Lalu ia diperintahkan untuk dibawa lalu diseret dengan wajahnya sampai ia dilemparkan ke neraka. Selanjutnya orang yang dipuaskan rezekinya dan ia diberi berbagai macam harta oleh Allah, lalu ia dihadapkan kepada Allah, kemudian dikenalkan nikmatnya, maka ia pun mengenalinya. Allah berfirman, apa yang telah kau lakukan untuk mendapatkan nikmat ini? Ia menjawab, aku berinfak karenamu di semua jalan yang engkau sukai. Allah berfirman, engkau berdusta, engkau melakukan itu agar disebut dermawan, maka sungguh hal itu telah dikatakan. Kemudian ia diperintahkan untuk dibawa lalu diseret dengan wajahnya sampai ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Lihat ada jari dengan difathahkan jim dan dikasar ro, baca. Jari di bawah. Jari dengan difathahkan jim dan dikasarkan ro dan dipanjangkan, artinya pemberani. Nah, terus kita lihat tentang hadis ini. Di sini ada 3 orang ya. Yang pertama, ya ini yang semua dapat siksa nih di neraka. Semuanya sama, diseret di neraka di atas wajah. Ya, diseret di neraka di atas wajah. Hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan di neraka. Nah, ada 3 orang di sini yang punya hukuman seperti ini. Jadi kalau kita sebut orang
yang pertama kali disiksa di neraka. Karena dalam hadis dikatakan inna awalan nasi yuqdha yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang nanti akan dimintai perhitungan pertama kali pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang berperang dan dia meninggal dunia. Yang kedua, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Terus orang yang ketiga, orang yang punya harta dan rajin sodakoh. Apa tadi pertama? Orang yang berperang lantas meninggal dunia. Yang kedua, orang yang belajar ilmu atau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Terus yang ketiga, orang yang punya harta dan rajin sodakoh. Namun semuanya tadi dari 3 ini, tadi yang pertama dia itu berperang dan meninggal dunia, landasannya, niatannya supaya disebut syuja, supaya disebut jari. Jari itu syuja, pemberani. Bahasa kita mau disebut pahlawan. Orang kedua tadi apa? Yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Niatan dia adalah mau disebut qari, qariun, yang mau disebut qari atau pembaca Al-Quran, mahir Al-Quran. Terus yang ketiga tadi, yang punya harta rajin memberi, rajin sedekah, ingin disebut niatannya, ingin disebut-sebut jawad, orang yang dermawan. Jadi lihat ya, niatannya masing-masing beda ya. Namun sama semuanya, bukan untuk Allah. Yang satu tadi niatannya ingin disebut jari, pemberani. Yang tadi yang kedua ingin disebut qari, mahir Al-Quran. Yang ketiga ingin disebut jawad, orang yang dermawan. Dikatakan di awal hadis tadi inna awalan nasi yuqdha yaumal qiyamah. Mereka semuanya nanti akan disiksa pada hari kiamat. Terus faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, orang yang riya balasannya cuma di dunia saja, yaitu dapat pujian orang. Orang yang riya balasannya itu hanya di dunia saja. Ingin dapat apa tadi? Pujian orang. Terus yang kedua, orang yang riya pada hari kiamat hanya mendapatkan siksa. Hanya mendapatkan siksa, berarti tidak dapat pahala. Yang pertama tadi ya, orang yang riya hanya mendapatkan balasan apa? Di dunia saja. Berupa apa? Pujian manusia. Di akhirat gimana tadi? Di akhirat ia malah dapat siksa. Terus faedah yang ketiga, siksa di neraka bagi orang yang riya sangat-sangat hina. Siksa di neraka bagi orang yang riya itu sangat-sangat hina, yaitu wajahnya diseret. Wajahnya itu diseret lalu dilempar di neraka.
Terus faedah yang keempat, riya itu benar-benar diharamkan ketika beramal. Riya itu benar-benar diharamkan ketika beramal. Dan hukumannya berat nantinya. Terus faedah yang berikutnya lagi, wajib ikhlas. Wajib ikhlas dalam seluruh amalan. Terus di sini ada lagi faedah yang bagus dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Beliau katakan riya itu mengalir dalam darah manusia. Riya itu mengalir dalam darah manusia untuk merusak seluruh amalnya. Untuk merusak seluruh amalnya. Nah, sekarang ada beberapa contoh riya. Beberapa contoh riya di sini disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Yang pertama, riyaul ilmi. Riya dalam ilmu, yaitu berbangga-bangga dengan ilmunya. Berbangga-bangga dengan ilmunya. Itu dengan ilmunya ingin disanjung ya, tadi ya, seperti disebut qori tadi. Terus yang kedua, riya pada kedudukan. Riya pada kedudukan. Terus yang ketiga, riya pada harta. Seperti saat berinfak. Yang keempat, riya dengan badan. Misalnya penampilannya ditampakkan seperti ahli ibadah yang paling rajin ibadahnya. Ya, ditampakkan pada badannya di situ ya. Terus yang kelima, ada riya dilihat dari pakaian. Seperti pura-pura zuhud. Ya, seperti pura-pura zuhud. Dia pakaiannya itu kere gitu supaya orang nilai dia, wah dia itu rajin ibadah sekali. Terus yang keenam, bisa riya juga dengan ucapan. Misalnya saat baca Al-Quran, dia bagus-bagusin bacaannya seperti orang yang sedih atau takut. Jadi dia baca Al-Quran itu ya buat-buat sedihnya dia. Atau seperti dia orang lihat, kayaknya dia takut sekali benar-benar ketika baca Al-Quran itu. Namun dia buat-buat. Terus yang ketujuh, riya dalam amal. Seperti orang sholat memperlama berdiri, rukuk, sujudnya karena orang lain.
Terus yang kedelapan, riya pada teman dan orang sekitar. Ini di sini ada bentuknya, ini misalnya dia pada riya pada temannya itu, dia beritahu kalau teman-temannya itu ustadz-ustadz atau kiai-kiai. Insyaallah ustadz fulan itu datang ke rumah saya gitu. Syekh ini saya sudah pernah kunjungi gitu. Jadi dia tunjukkan dia kedekatannya dengan orang-orang soleh saja. Dia pamerkan statusnya kalau di WhatsApp atau di status Instagram, wah saya sudah ketemu ustadz fulan. Lihat nih fotonya ini. Padahal dia nembak foto sendiri itu. Ustadznya nggak ridho. Dia menunjukkan kedekatannya kalau dengan Ustadz Fulan itu saya kenal dekat dia. Itu konco saya itu. Itu riya dengan ya anggapan sahabat atau teman dekat. Bisa juga dia anggapannya dia punya banyak guru. Di sini disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Dia punya banyak guru, telah bertemu banyak guru dan seterusnya. Nah, itu bentuknya macam-macam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai hadis 1617. Ada pertanyaan? Silahkan. Dia itu sudah bertobat, apa pahalanya kan kembali lagi? Kan dia menyadari kalau kemarin itu bertobat. Mudah-mudahan amalannya balik lagi. Dalil khususnya saya lupa ini. Bisa balik lagi. Sama seperti orang yang para ulama itu misalkan seperti orang yang murtad terus dia buat dia kafir, dulu amalan kebaikannya banyak, itu bisa kembali lagi. Bisa dianggap amalan baiknya. Mudah-mudahan bisa balik. Atau kalau dia bertobat, dosa itu diganti amalan baik. Ya, karena ada pendalilan juga tobat, dosa itu diganti amalan baik. Dosanya tertutup, ganti amalan baik. Itu keutamaan orang yang bertobat. Termasuk yang tobat dari riya juga. Yang lagi doa ketika dapat pujian, bisa amalkan doanya Abu Bakar. Nanti bisa cari doa Abu Bakar saat dipuji. Ini orang yang tak sinyal ya. Doanya itu minta supaya diri kita lebih baik daripada pujian orang lain tadi. Sambil minta ampun pada Allah. Ada lagi. Bebas, nanya bebas. Nanya jodoh juga boleh. Ada lagi. Dalam lomba bacaan Al-Quran terus tergantung niatnya. Kalau lombanya ini untuk cuma cari dunia saja, dosa di situ berarti. Namun kalau lombanya ini karena bersaing supaya jadi lebih baik, memperbaiki diri, memperbaiki bacaannya, jadi pahala. Berarti cuma dapat dunia saja, berarti nggak ikhlas. Iya. Baca Al-Quran pakai speaker masjid itu dilarang atau enggak? Membaca Al-Quran pakai speaker masjid. Pas kapan? Biasanya itu malam, pagi. Nah, itu umum gue pamer. Tiap hari udah keras. Buatan sah. Ada lagi. Tahu bahaya-bahayanya.
Kayak tadi nanti malah dikasih dosa, dapat jadi orang yang disiksa pertama kali di neraka. Makin tahu bahaya-bahaya kan makin takut, sehingga nggak mau dia lagi. Ini doanya ketika dipuji. Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Nih nanti catat sendiri nih. Cari doa ketika dipuji orang lain di rumahsa.com. Doa Abu Bakar itu. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku, dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Itu isi doa, itu maksudnya supaya kita bisa perbaiki diri. Ya lagi. Yang di dekat kenapa? Gak ada azan. Jenengan yang azan. Gak ada jamaah. Biar yang lain jadi sadar gitu. Tetap dapat pahala berjamaah walaupun sendiri sholatnya. Kalau enggak ada yang jadi baik lagi di situ terus. Iya kan? Kayak gitu aja. Ada lagi. Konten Pak Yato. Kalau bedanya jual beli saham sama apa namanya? Jual beli saham itu boleh nggak? Tergantung. Jual belinya bentuknya bagaimana, dirinci. Lihat perusahaannya dulu, saham apa yang dibeli, saham apa yang dijual gitu. Ada rinciannya macam-macam. Bisa baca di buku Ustaz Irwandi tentang jual beli haram, tentang harta haram, muamalat kontemporer. Ada lagi. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Mungkin manfaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.